Makanya saudara-saudara sekalian, di sini kita ada pertanyaan besar. Kenapa Belanda melindungi habaib ketika itu? Bahkan dipekerjakan oleh habaib, bahkan diperkenalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau habaib itu adalah cucunya Rasulullah. Sementara mereka dilindungi oleh Belanda. Sementara di dalam perjalanannya selama 305 tahun dan 350 tahun, Belanda selalu membunuh cucunya Rasulullah dari kalangan para ulama Nusantara. Para sahabat keturunan Wali Songo dikejar-kejar, dibunuh. Kiai-kiai ulama dibunuh. Sampai pesantrennya dibakar, kiainya dicincang. Termasuk yang ada di Sumatera, para sayyid dibunuh, diadu domba, akhirnya dibunuh, diracun. Sampai yang ada di Aceh, sampai yang ada di Kampung Maluku, sama saja. Di Kalimantan dihancurkan, dibuat di adu domba. Seluruh para sayyid, orang Belanda tahu mereka adalah cucunya Rasulullah. Dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, mereka dikejar-kejar. Orang tua kita dulu dikejar-kejar, lari ke gunung, nggak pulang-pulang karena mau dibunuh. Sementara mereka mendatangkan para habaib, imigran dari Yaman, katanya klaimnya cucunya Rasulullah. Bukankah ente itu? Bukankah kalian benci kepada cucunya Rasulullah? Kenapa habaib malah dilindungi? Pertanyaan besar bisa membuka para habaib bahwa sebetulnya mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Nah, kita dikibuli oleh Belanda dan masih mau juga sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, habaib datang abad ke-19, zamannya Hasyim Asy'ari. Pada waktu habaib didatangkan oleh Belanda, datang ke Indonesia, nginjak tanah air kita. Indonesia ratusan tahun sudah mengenal Islam. Indonesia ratusan tahun sudah mampu membentuk peradaban Islam lebih hebat daripada peradaban negaranya Habib di Yaman. Di Jawa, Indonesia sudah punya Kesultanan Majapahit Islam, Kesultanan Pajang Islam, sudah punya Kesultanan Mataram Islam, sudah punya Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, sudah punya Kesultanan Banten Islam. Di Riau sudah punya Kesultanan Siak Islam. Yang disebut dengan Asy'ariyatul Hasyimiyah. Saudara-saudara sekalian, itu adalah para sayyid keturunannya Rasulullah, bukan Habib. Saudara-saudara sekalian, di Palembang sudah memiliki satu kekantingan peradaban Islam yang ada di Palembang. Sampai saudara-saudara sekalian, di Yaman ada Sultan Babullah, Kesultanan Ternate Islam, Kesultanan Brunei Islam yang ada di Makassar, kesultanan yang ada di Maluku, pulau-pulau bertebaran. Itu semua adalah peradaban kita semua Nusantara, termasuk juga persultanan yang itu adalah Kesultanan Samudra Pasai Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah bisa memiliki peradaban Islam lebih hebat daripada peradabannya negaranya Habib. Jadi kalau ada yang mengatakan, Oknum Habib mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib tidak bisa mengenal Islam, ini kata pembohong, nipu saja semua. Nggak boleh percaya itu. Kalau ente pengen dihargai, jangan nipu orang. Kalau ente pengen dihargai, hargai orang, maka orang akan menghargai ente. Kalau ente pengen dihargai orang, nipu orang, bohong sama orang, sekali-kali Allah akan mempecundangi anda sekalian. Betul lah, betul. Ini saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada ulama dan kiai NU kemudian membahas tentang manas nasabnya Bang Alwi, ini jangan dibilang kalau kiai NU benci sama Habib. Bukan apa? Untuk mendudukan Habib pada tempatnya yang sebenarnya. Mereka itu bukan cucunya Rasulullah, ngaku-ngaku cucunya Rasulullah di depan masyarakat Indonesia, di Sumatera, di Jawa, kadang-kadang mempersekusi. Rasanya ras paling tinggi, rasanya adalah suku yang paling mulia. Berada di Indonesia, ngeremehin orang Indonesia, nginjek sejarah Indonesia. Ini yang jadi masalah. Ente-nya siapa? Dibanding dengan Indonesia, kagak ada apa-apanya ke Yaman. Indonesia itu pernah menguasai hampir 3/4 dunia. Orang Indonesia, makanya di Madagaskar itu banyak orang Indonesia jadi orang sana. Indonesia luar biasa, makanya Rasulullah itu sangat mencintai orang Indonesia. Betul. Alhamdulillah. Ini sudah kenapa sebabnya? Sebab ini ada cucu-cucunya para imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda. Akibat Belanda mendoktrin masyarakat, ini loh cucunya Rasulullah yang aslinya.
Artinya yang asli bukan Nabi Wali Songo, artinya yang asli bukan keturunan Siak, bukan keturunan Samudra Pasai. Berarti yang keturunan Samudra Pasai bukan cucunya Rasulullah. Berarti yang keturunan Siak, Syarif Hasyim berarti palsu. Berarti Wali Songo palsu. Yang asli para habaib. Ini adalah doktrin Belanda membekas sampai anak cucunya dari sekarang. Meremehkan sejarah Indonesia, meremehkan Sumatera, meremehkan Jawa, meremehkan Kalimantan. Semua dibilangnya Kalimantan itu adalah Habib semua, Jawa itu Wali Songo Habib, semua juga Habib Sumatera Habib. Dasmu ente banyak, ente kapan datangnya? Abad ke-19, abad ke-19 kita sudah punya peradaban Islam luar biasa. Jangan ngelamun ente, saudara-saudara kalian. Ini saudara-saudara kalian. Ada yang mengatakan, saudara-saudara, kenapa Gus pada waktu zaman dahulu tidak ada tuh jadi NU membahas Nasabnya Habib, tapi sekarang kenapa membahas Nasabnya Habib? Iya, zaman dahulu karena tidak ada Habib yang kurang ajar sama NU, tidak ada Habib yang suka mengklaim Indonesia, tidak ada Habib yang melakukan kebatilan. Semua Habib dulu sama ulama-ulama Indonesia. Anak cucunya sekarang banyak kebatilan, banyak sombong, membuat kebatilan di bangsa Indonesia ini, termasuk merusak sejarah. Ini masalah kita bersama, bukan masalah saya, bukan masalah Kiai Madudin. Ini masalah Indonesia. Sejarahnya diacak-acak, gak malu-maluan. Mataram Islam diacak-acak. Makanya saya pesan kepada kalian, kalian punya kekancingan satu sejarah yang luar biasa, ada Kesultanan Siak. Silakan kalian itu digali itu sejarahnya. Saya yakin Siak itu bukan Ba'ali, bukan Habaib, tapi Syarif. Karena sebelum ada Habib sudah ada Siak. Makanya saya lihat airportnya juga Syarif, Hasyim, Syarif, tidak ada Habib. Siak disebutnya Syarif, adanya Syarif. Sunan Gunung Jati bahasa saya Syarif, Hidayatullah. Syarif, Syarif itu bukan Habib, karena Syarif itu istilah Hijaz, Habib istilah Yaman. Jadi kalau seumpama wali yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, itu katanya berasal dari Yaman, itu nggak benar. Kenapa? Sebab kalau istilahnya Yaman, mesti panggilnya Habib, tapi istilahnya Syarif, berarti mereka adalah orang Hijaz. Saudara-saudara, secara keilmuan, yang namanya Oknum Ba'alwi itu bukan keturunannya Rasulullah. Sampai buka kitabnya yang dipelajari oleh ulama-ulama muda NU, bukan satu kitab, dua kitab, 280 judul kitab lebih, nggak nyambung banget. Malah kalau kalian baca bukunya Dr. Salahuddin Al-Bakri, kitab Tarikh Al-Hadrami As-Siyasi, yaitu adalah sejarah Hadramaut dan politiknya, dan politik Hadramaut, malah disitu diungkap bagaimana kaum Ba'ali mencangkokkan nasab Rasulullah demi untuk menguasai politik yang ada di Hadramaut dan ekonomi yang ada di Hadramaut. Malah gobloknya semakin kelihatan. Makanya jangan-jangan di Indonesia juga pengen menguasai. Maka akhirnya masyarakat Sumatera didoktrin supaya jangan melawan. Dulu Belanda supaya jangan melawan, kalian pakai petir, pakai tembakan. Sekarang Ba'ali pakai doktrin agama sehingga sama-sama kalian tidak berani melawan. Akhirnya di belakang mereka akan mencaplok Indonesia seperti Palestina. Hati-hati saudara-saudara. Bukan berarti saya mengelarang kalian berdampingan dengan Habib, boleh. Tapi ente yang jadi Habib jangan suka mengklaim-klaim. Kalau mengklaim-klaim, kita bangsa Indonesia nggak akan terima. Dan urusan dengan bangsa Indonesia, urusan dengan Allah. Sepanjang perjalanan Indonesia hebat tuh. Betul-betul? Betul-betul? Di Yaman ngurusi paling-paling berapa suku? Paling-paling 3 suku, 2 suku. Berantem terus, perang terus sampai detik ini kelaparan. Indonesia sukunya ada 381 suku, 380 suku, tapi akur dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dikritik sama ente. Ente ngurusin Yaman aja dia berantem terus. Kalau diurus sama ente nih, jangan-jangan nanti Sumatera orangnya berantem lagi, Jawa berantem rusak nanti. Ente provokasi lagi, jelek-jelekin lagi, ada presiden dijelek-jelek, ada kiai dijelek-jelek. Bendera Islam ditohon-tohon, apa bendera Indonesia ditohon-tohon. Pancasila didajal-dajal, Islamnya disetan-setan, di iblis-iblis. Ente maunya apa itu di Indonesia? Negara ente aja perang terus. Jangan hancurkan Indonesia dengan cara-cara ini ente. Betul-betul? Saudara-saudara kalian, nggak nyambung. Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini cisisnya Rasulullah. Sayyid Ahmad Al-Abah namanya, cisisnya Rasulullah yang dinisbatkan oleh Ba'ali Habaib. Ba'ali keluarganya Alwi. Alwi ini yang menurunkan Habaib semuanya. Alwinya katanya bin Ubaidillah, Ubaidillahnya katanya bin Ahmad.
Yang jadi masalah ini Ubaidillah bin Ahmad ini tidak ada catatannya di dalam kitab-kitab. Ada catatannya di bukunya Habaib doang, di bukunya sejarah yang lain kagak ada. Said Ahmad Al-Muhajir hidupnya meninggal tahun 345. Contohnya Imam Al-Ubaidili, seorang ulama besar pakar nasab kaum Hashimiyah, yaitu adalah suku Banu Abdul Muthalib, Banu Hashim dari Quraisy, keturunannya Kanjeng Nabi khususnya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Imam Ubaidili mencatat seorang ulama besar sangat dekat dengan keluarganya Said Ahmad Al-Muhajir, dekat dengan anaknya namanya Muhammad. Jadi beliau tahu persis siapa yang anaknya, siapa yang bukan. Menulis di dalam bukunya bahwasanya Said Ahmad cuma punya anak 3. 1 namanya Muhammad, nomor 2 Ali, nomor 3 Husain. Imam Al-Ubaidili tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Terus gimana? Ente marah-marah sama siapa? Betul? Marah sama ilmu ente. Orang catatannya kayak gitu, ente marah bagaimanapun, ente mempersoki si kiai ini bisa bagaimanapun, tetap ente kagak bakal nyambung ke sana pada Rasulullah. Apa nasabnya? Saudara-saudara termasuk Imam Al-Hamdani, seorang ulama besar dari Hadramaut, saudara-saudara kalian, itu yang memiliki kitab Al-Iqlil. Saudara-saudara kalian, beliau itu saudara-saudara kalian wafatnya sama 345 Hijriah dengan Said Ahmad. Sezaman hidupnya dengan Said Ahmad Al-Muhajir, menyebutkan nama orang-orang yang ada di Hadramaut, termasuk nama Ba'alwi disebutkan, tetapi Imam Al-Hamdani tidak memasukkan Ba'alwi sebagai cucunya Said Ahmad. Kenapa sebabnya? Sebab ini Ba'alwi, ini keluarganya Alwi. Pada waktu zamannya Said Ahmad, Imam Al-Hamdan sudah menyebutnya Banu Alwi, anak keturunannya Alwi. Berarti mbahnya sudah ada zaman dahulu. Jadi nggak mungkin Alwi ini anaknya Said Ahmad. Betul? Betul? Kalau saya bicara sama Kiai, ini orang-orang ini adalah Banu Wali Songo, berarti jelas berarti Wali Songo ini tidak bisa disebut anaknya Ki Abdul Ghafur, sebab zamannya Ki Abdul Ghafur sudah disebut Banu. Paham? Termasuk Imam Al-Jundi, saudara-saudara sekalian, atau yang disebut Imam Al-Jadadi atau Al-Jundi, seorang yang getol menelusuri tentang masalah makom-makomnya ulama besar, termasuk juga adalah kekancingan nasab daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang asalnya dari Yaman, itu tidak pernah memasukkan nama Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Said Ahmad di tahun 345, ulama tahun 400 abad ke-4 tidak menyebutkan, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak menyebutkan. Hampir 500 tahun, 600 tahun itu tidak ada nama Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Baru setelah abad ke-9 itu adalah Habib Ali As-Sakron menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad, katanya dari gurunya. Maka ditolak oleh seluruh ulama. Kenapa? Sebab ulama dari zaman ke zaman itu sudah mengatakan bahwa Said Ahmad anaknya cuma 3. Ini mufakat ulama. Jadi Ubaidillah nggak ada. Jadi ente marah-marah sama siapa? Betul-betul. Marah sama ilmu, marah sama Allah. Ilmu kan sifatnya Allah, ilmu hayat. Betul-betul. Kalian hujahlah dengan ilmu. Kalian gak usah takut mengakui bahwa genetika kalian Yahudi. Nggak ada salahnya dengan gen. Islam itu tidak berdasarkan genetika. La fadla li Arabiyyin wal Ajamiyyin illa bittaqwa. Gen mau Yahudi, mau Sunda, mau Jawa, mau Melayu, nggak ada diurus. Yang penting takwa. Itu namanya agama Islam. Dan ente mengaku gen Yahudi, nggak usah takut. Apa salahnya dengan gen? Gen itu dari Allah, nggak bisa dipungkiri. Jangan dielak, itu adalah gen. Kalau saya mengatakan gennya saya adalah gen Arab Sunda, saya akui saya adalah orang Arab, orang Sunda, orang Quraisy bercampur dengan orang Sunda. Nggak usah malu, saudara-saudara. Baru setelah itu, setelah abad ke-9, ditulis oleh kalangan Ba'alwi sendiri, kitab-kitabnya ulama Ba'alwi sendiri atau murid-muridnya Ba'alwi, nama Ubaidillah putranya Said Ahmad. Maka ulama semua menolak karena dianggapnya itu adalah palsu. Paham? Nah,
Ada lagi kesaksiannya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Ini mumpung hujan nih. Kalau hujan gak enak, saya ngomong kan enak, gak bakal bubar. Saudara-saudara sekalian, kesaksian Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengatakan bahwasanya beliau dua suku itu mengiringi Said Ahmad keluar dari Basrah, Irak. Yaitu Banul Ahdal, Banul Qudaimi mendampingi Said Ahmad yang disebut Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi. Kalau Habaib Alwi, Ba'alwi, bukan Ba'alawi, Ba'alwi. Dari Alwi bin Ubaidillah. Disebutnya Alawiyun. Dan kelompoknya Said Ahmad ini adalah golongan Syiah Imamiyah, genetikanya Yahudi. Bagaimana Banu Ahdal dan Banu Qudaimi bercita? Terakhir Said Ahmad keluar dengan golongan kami dalam rangka bisnis, tetapi begitu di Irak Selatan Said Ahmad gerah, Said Ahmad sakit, meninggal, dikuburkan di Irak Selatan di daerah namanya daerah Najaf. Makanya kuburannya Said Ahmad ada di daerah Najaf, daerah penguburan terbesar di dunia. Itu ada lebih daripada 300.000 kuburan itu, bahkan mungkin 3 juta, Pak. Akhirnya yang mengkuburkan adalah Banul Ahdal, yang mengkafani mensolati adalah mereka. Akhirnya kemudian Banul Ahdal dan Banul Qudaimi termasuk pengikutnya Said Ahmad tanpa Said Ahmad keluar dari Irak menuju ke Yaman. Dari Said Ahmad, dan jadi Said Ahmad menurut kesaksian Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, Said Ahmad tidak pernah sampai ke Yaman karena di Irak Selatan beliau meninggal. Maka kuburannya di sana. Makanya mufakat ulama selama 900 tahun bahwa kuburannya Said Ahmad ada di Najaf. Ulama sudah mufakat. Abad kira-kira ke-12 ke-13 tiba-tiba Ba'alwi membuat makam Said Ahmad baru di Yaman baru. Akhirnya geger, akhirnya makamnya Said Ahmad ada 2, bikin mumet aja. Setelah digali, kenapa? Akhirnya semua ulama menolak. Semua Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, di Jordan, di Mesir, di mana-mana, nolak. Kenapa? Said Ahmad Al-Muhajir yang benar adalah makamnya ada di Najaf. Kenapa Ba'alwi membuat di Yaman, di daerah Usaisah? Usul punya usul ternyata berasal dari Habib Abdul Rahman. Katanya Habib Abdul Rahman itu riwayatnya Habib Abdul Rahman itu pengen mencari makam datuknya yang namanya Said Ahmad. Lagi jalan-jalan tiba-tiba katanya ada cahaya jatuh dari langit, jatuh ke tanah Usaisah. Maka Said Abdul Rahman meyakini bahwa di Usaisah itu ada jasadnya Said Ahmad. Akhirnya dibuat makam dan dibuat kuburan. Jadi ini Said Ahmad, apa makamnya Said Ahmad yang ada di Usaisah Yaman dibuat oleh para habaib bukan berdasarkan data-data fisik jasad, bukan, tapi berdasarkan satohat kayak kasat yang gak karuan. Makanya di sini cerita ini Nakobatul Ashraf, ketua lembaga pencatatan nasabnya Sayyidina Hasan Zainal Husain, nasab keturunan Rasulullah dari Jordan, menolak, menganggap cerita ini palsu, dibuat-buat oleh Ba'alwi. Apa sebabnya? Sebab kalau Habib Abdul Rahman itu mencari makamnya Said Ahmad, ada sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Katanya Said Ahmad itu orang besar. Ba'alwi dan habaib ini kalau cerita Said Ahmad luar biasa, orang besar, setingkat mustahil mutlak kayak Imam Syafi'i, tapi beliau mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam rangka tawadhu kepada Imam Syafi'i, seperti Fakih Muqaddam juga. Katanya orang besar, bapaknya para ulama, bapaknya para wali. Masa bapaknya para wali, ulama besar, makamnya kok cucunya nggak tahu? Jarak antara saya dan mbah saya 500 tahun dengan Syarif Hidayatullah, tapi saya tahu di mana kuburannya, di Gunung Jati. Masyarakat Syiah nih punya anak apa, punya guru-guru, punya orang tua punya datuk sudah 600 tahun kuburannya kagak bisa hilang, mesti tahu tuh. Ini katanya Said Ahmad tuh orang hebat.
masa itu Habib Abdurrahman mencari makamnya Sayyid Ahmad? Berarti Habib Abdurrahman belum tahu makamnya Sayyid Ahmad di mana. Loh, katanya orang besar, kenapa makamnya nggak terkenal? Disinilah makanya kata Nakobatul Ashraf dari Jordan, cerita ini adalah sengaja dibuat oleh Pak Alwi di dalam rangka mendoktrin masyarakat untuk sebuah pengakuan bahwa mereka itulah cucunya Sayyid Ahmad, padahal mereka bukan cucunya Sayyid Ahmad.